Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Suatu kesempatan yang indah, kita boleh berada di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Kita dapat memuji, menyembah Dia. Mari kita satukan hati kita. Kita datang dengan hadirat-Nya. Kita berdoa untuk memulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh datang beribadah untuk meninggikan nama Engkau. Kami boleh datang beribadah menantikan lawatan-Mu. Kami boleh datang dengan sukacita dan kami percaya kami pulang akan dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Pagi hari ini kami siap Tuhan. Kami siap menerima anugerah-Mu. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Urapi kami. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Engkau. Kami bersyukur, kami mulai ibadah pagi hari ini dengan satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Lebih
menyembah Dia. Kami perlu Engkau Tuhan, Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Ya haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Amin, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, Roh Kudus, kami perlu Engkau Yesus. Amin, haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan, lawat setiap kami Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahanlah lebih lagi. Amin. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertata di hati kami Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih lagi menikmati-Mu Tuhan. Urapan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Amin, amin. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahanlah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari sorak-sorai bagi Allah kita. Amin, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini datang untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari satukan roh kita, kita bergandeng tangan, kita rasakan hadirat Allah ada di tempat ini, melawat setiap kita, membebaskan setiap kita. Dia mencurahkan rohnya. Amin, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami.
Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindukan kuasa-Mu. Bekerja lebih lagi Tuhan. Kami mau rasakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Menggetarkan setiap hati kami. Kuasa-Mu yang memulihkan kami. Kuasa-Mu yang membebaskan. Kuasa-Mu yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin, haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat yang terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat yang terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Berulang kali kita katakan, rasakan kuasa Allah. Kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasanya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Pintu rahmat yang terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan
Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak mampu menjalani hidup ini. Kami sangat perlu Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawanlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawanlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Dia hadir, Dia melawat setiap kita. Hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawanlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus.
kasih Yesus. Amin. Waktu kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Engkau bekerja di setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan setiap kami. Engkau membalut setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Memimpin setiap kami Tuhan. Menyertai setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau bekerja lebih lagi lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah otoritas yang dari padamu, urapan yang daripadamu Tuhan, menaungi hamba-Mu, sehingga kami pulang. Kami menjadi orang-orang yang diberkati. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dan Roh Kudus tinggal dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang kita sembah hadir bersama kita pada ibadah kita hari ini. Beberapa pujian kita naikkan kepada Tuhan. Kita menyanyi dan berkata kepada Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Roh Kudus mau tinggal dalam setiap hati orang percaya. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Yesus bangkit 40 hari dia masih ada di bumi sesudah kebangkitannya. Lalu kemudian dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem supaya mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu pada hari ke-50 sesudah kebangkitannya, dia ada di bumi 40 hari. Kemudian dia naik ke surga dan 10 hari kemudian pada hari ke-50 sesudah kebangkitannya, Roh Kudus turun ke atas orang percaya. Kita perlu dalam pimpinan Roh Kudus. Dan salah satu buah Roh Kudus adalah kasih. Sebagaimana dalam Galatia dikatakan pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Kasih Kristus harus ada dalam hidup kita. Harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus mempraktekkan kasih dan kita mampu praktekkan itu kalau Roh Kudus pimpin hidup kita. Nah, pada pagi hari ini kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan dia pasti datang kembali sesuai dengan janjinya kepada kita. Untuk bersama-sama dengan kita selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Tema khotbah hari ini, 5 Juni 2022, Gusti Mboten Sari. Gusti Mboten Sari. Apa artinya? Artinya Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Dan memang Allah tidak pernah tidur. Tepatnya Allah lihat apa yang dilakukan oleh setiap orang dalam hidupnya. Sejak orang percaya kepada Kristus, maka orang itu adalah milik Kristus. Dan Kristus ingin hidup seseorang sesuai dengan hatinya. Maka dia lihat apa yang orang lakukan dalam hidupnya setiap saat. Apakah dia lakukan yang baik atau yang tidak baik. Apakah dia lakukan yang buruk atau yang tidak buruk. Apa dia lakukan yang benar atau yang tidak benar. Apa dia lakukan yang baik atau yang jahat. Semua transparan di mata Tuhan. Dan orang akan terima apa yang dia tabur. Alkitab menyatakan adanya hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7 berkata kepada kita, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jangan sesat, jangan tersesat, jangan disesatkan, jangan masa bodoh dengan hidup ini. Alkitab mengatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Banyak orang mempermainkan Tuhan dengan hidup, dengan cara hidupnya. Firman Tuhan katakan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi siapa yang menabur, dia juga yang menuai. Bukan orang lain. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Apa itu menabur dan apa itu menuai? Kita mengerti menabur sebagai seorang petani, melepaskan benih yang ada di tangan atau melemparkan benih itu ke dalam lubang. Menabur adalah melepaskan benih, menanamkan ke dalam tanah. Sedangkan menuai itu memetik hasil taburan. Sesudah dia tabur beberapa waktu, maka benih itu akan tumbuh. Jadi jenis taburan itu menentukan jenis tuaian. Jenis taburan itu menentukan jenis tuaian. Kalau seseorang atau petani menabur jagung, dia akan menuai benih, menabur benih jagung, dia akan menuai banyak biji jagung. Kalau dia menabur, katakan padi, dia akan menuai banyak bulir-bulir padi. Bukan cuma beberapa bulir, tapi ratusan dalam setiap bulir. Jadi orang kalau menabur kebaikan, ya pasti menuai kebaikan. Amin. Kalau orang menabur kebaikan, dia pasti menuai kebaikan. Karena firman Tuhan mengajar adanya hukum tabur tuai. Menabur kejahatan akan menuai banyak kejahatan. Jadi tuaian adalah dampak dari taburan. Alkitab mengatakan sekali lagi hukum tabur tuai. Jadi siapa yang menabur, dia akan menuai. Ini firman. Galatia 6 ayat 8 berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi tergantung jenis taburan dan apa yang ditabur oleh seseorang. Jadi kalau dia menabur yang baik, dia pasti menuai yang baik. Kalau dia menabur kasih, dia pasti menuai kasih. Kalau dia menabur pengampunan, dia akan menuai pengampunan dan seterusnya. Karena itu jangan mau dituntun oleh tubuh dan jiwa. Manusia punya tubuh yang tampak, kasat mata. Punya jiwa, pikiran, kehendak, perasaan itu jiwa. Orang bisa katakan memiliki keinginan sesuatu karena punya jiwa. Tapi jangan cuma mau dituntun oleh tubuh dan jiwa. Sebab tubuh dan jiwa ini membuat orang bertindak berdasarkan daging. Jadi orang melihat sesuatu lalu timbul keinginan. Keinginan bisa timbul karena dia melihat sesuatu. Dia bisa melihat sesuatu karena dia dibantu dengan panca indera, dengan mata, dengan telinga dia mendengar. Kalau cuma berhenti sampai di situ, muaranya pasti daging. Jadi tubuh dan jiwa manusia itu membuat seseorang membalas jahat dengan jahat. Enggak terima. Kalau cuma berhenti sampai di jiwa, tubuh akan dipimpin untuk membalas jahat dengan jahat. Nah, orang yang seperti ini rohnya pasti mati. Rohnya tidak hidup. Maka itu harus dituntun oleh roh. Bertahun-tahun kita berbakti kepada Tuhan. Roh Kudus sudah curahkan 2000 tahun yang lalu. Adakah kita benar-benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Harus dituntun oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menuntun roh manusia itu. Jadi bukan cuma berhenti di jiwa dan tubuh, tapi harus dituntun oleh roh manusia itu. Karena roh manusia itu adalah pelitanya Tuhan. Amsal menjelaskan roh manusia itu pelitanya Tuhan, di mana Tuhan bisa bicara kepada manusia melalui rohnya. Jadi jika seseorang rohnya hidup, dia gampang menuntun jiwanya, jiwanya gampang menuntun tubuhnya, berjalan ke jalan yang benar. Kita yakin semua punya tubuh, jiwa, dan roh. Kita mendengar firman, lalu kita tahu saya ingin berbakti sama Tuhan. Jiwa kita.
Lalu kita ada di sini karena jiwa menuntun tubuh kita berada di tempat ini. Jadi orang yang katakan rohnya hidup, dia mudah dituntun oleh jiwanya. Kemudian jiwanya bisa menuntun tubuhnya untuk melakukan sesuatu yang baik yang berdasarkan firman. Jadi sekali lagi, jangan cuma berhenti di tubuh dan jiwa. Kenapa roh bisa menuntun jiwanya? Karena roh itu pelitanya Tuhan, Tuhan bicara kepada dia melalui rohnya. Maka ada sesuatu dalam hati kita yang bicara, lakukan firman, lakukan yang baik, jangan lakukan yang jahat. Berapa tahun kita ikut Tuhan? Berapa lama kita percaya kepada Yesus? Adakah Yesus hidup dalam hidup kita dan memimpin kita untuk bertindak dengan kasih, melakukan yang baik? Jadi saudara, kita melihat volume tuaian itu pasti lebih besar dari volume taburan. Misalnya kalau orang tabur 5-10 biji benih, maka dia akan menuai ratusan. Jadi volume tuaian itu pasti lebih besar dari volume taburan. Dan ini memang hukum pelipat gandaan. Sekali lagi, kalau petani menanam 5 biji jagung dalam satu lubang, maka dia akan tuai ratusan biji jagung dalam satu pohon. Dan demikian juga seterusnya. Kita perhatikan, firman Allah berkata, barang siapa menabur dalam hawa nafsu, dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Volumenya lebih besar dari apa yang dia tabur. Kita lihat Hosea 8 ayat 7 berkata begini. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka, tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Menabur angin, menuai puting beliung. Menabur angin, tuainya puting beliung. Puting beliung ini bisa memporak-porandakan apapun, bisa hancur. Menabur angin, menuai puting beliung. Dan tidak ada padi, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dan kalau memberi hasil, kalau toh ada, orang lain itu yang menelannya. Tahu-tahu habis. Luar biasa banyak. Tapi di mana ya? Hilang, habis, dimakan orang lain. Tidak ada hasil, tidak ada yang bisa dinikmati, tidak ada kepuasan. Mungkin ada, tapi itu kepuasan semu, kepuasan daging, kepuasan sementara. Maka Tuhan bilang kepada perempuan Samaria, kalau engkau tahu siapa aku memberikan air hidup yang mengalir terus-menerus dalam hidupmu. Wanita ini setiap kali ambil air, kembali besok ambil air lagi. Tidak ada kepuasan di luar Tuhan. Apapun yang digapai manusia. Firman Allah katakan jelas hanya kepuasan semu. Menggali lubang juga orang akan terperosok di dalamnya. Amsal 26 ayat 27. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Kalau dia menggali lubang pasti dia punya tujuan orang lain yang jatuh. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Tuhan mengajarkan hukum kasih. Supaya orang melakukan yang baik bukan yang jahat. Itu yang Tuhan. Di mana kita harus lakukan? Pertama, dalam keluarga kita. Sebagai seorang ayah kepada istri, kepada anak-anak. Sebagai seorang ibu kepada suami. Sebagai seorang istri kepada suami dan anak-anak. Sebagai orang tua kepada anak-anak. Sebagai anak-anak kepada orang tua. Antar saudara dan seterusnya. Jadi firman Allah mengajarkan siapa menggali lubang menjelaskan akan jatuh ke dalamnya. Jadi kalau orang tahu firman dia akan berpikir berulang kali sebelum dia bertindak. Orang sudah capek-capek menggali lubang, tapi justru dia yang jatuh ke dalamnya. Orang sudah capek-capek menggelindingkan batu, justru dia sendiri yang tertimpa. Maka hati-hati dengan taburanmu. Hati-hati dengan taburan kita. Tadi kita membaca Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Allah tidak bisa dipermainkan. Itu artinya
Allah tidak mau firman-Nya diremehkan. Berulang kali kita dengar firman, mari kita hormati firman. Jangan remehkan firman. Jangan bilang, firman biasa. Lalu kita tidak mau jadi pelaku firman. Amsal 9 ayat 16 berkata demikian. Amsal pasal 19 ayat 16. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Siapa menghina firman akan mati, kata firman Tuhan. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini hukum tabur tuai itu masih berlaku. Kalau kita melakukan yang baik, kita menuai yang baik. Kita lakukan kemurahan, kita dapat kemurahan. Kita lakukan kasih, kita mendapat kasih. Kita berikan pengampunan, kita terima pengampunan. Karena itu mari lakukan yang baik. Amin, tepuk tangan bagi dia. Kita lihat beberapa contoh dengan cepat. Pertama, Haman. Kalau kita membaca dalam kitab Esther, maka Esther adalah gadis Yahudi yang dipilih untuk menggantikan Ratu Wasti. Ratu Wasti ini adalah ratu atau istri atau permaisuri dari Raja Ahasveros. Satu waktu karena perlakuannya yang tidak baik terhadap raja, tidak menghormati raja, maka dia diganti kedudukannya dan Esther terpilih. Nah, Esther ini adalah orang Yahudi. Dia punya paman yang bernama Mordekai. Mari kita lihat Esther 3 ayat 5 sampai 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasveros. Kita melihat sosok Haman. Siapa Haman ini? Kenapa Haman tersinggung? Haman ini tersinggung karena pamannya Esther yang bernama Mordekai, waktu Haman lewat, dia tidak sujud, dia tidak berlutut kepada Haman. Dan itu membuat Haman tersinggung. Hati-hati. Orang yang gampang tersinggung itu membuat hati cepat panas. Hati bisa panas karena tersinggung. Dan orang yang tersinggung dan panas dia gampang membuat atau bertindak atas dasar daging. Nah, kita bertanya kenapa Haman itu tersinggung. Kita tahu karena Mordekai tidak sujud kepada dia. Tapi kalau kita baca ayat 1 di sini berkata begini. Ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Haman ini orang kepercayaan daripada Raja Ahasveros. Dia punya kedudukan tinggi. Jadi kita bisa melihat kenapa Haman bisa tersinggung. Karena dia punya kedudukan. Kedudukan tinggi, karirnya menanjak, hartanya banyak, dan sebagainya. Nah, dari peristiwa ini kita bisa melihat kita harus berhati-hati. Kalau Tuhan berikan kita karir bisa menanjak, kedudukan makin tinggi, sukses, maka terpaan angin akan semakin keras. Seperti pohon yang semakin tinggi, dia semakin diterpa oleh angin. Hati-hati. Kembali kepada Haman, tersinggung, dia bisa cepat marah. Kalau kita tersinggung, cepat kita menyadari, cepat kita minta pengampunan Tuhan, supaya kita tidak melakukan yang jahat. Kembali kepada Haman. Waktu dia tersinggung, dia berencana membunuh bukan cuma Mordekai, tapi seluruh bangsanya Mordekai. Itu Haman. Karena tersinggung, karena kedudukan. Dan bisa karena yang lain, orang bisa tersinggung, bisa karena ucapan orang lain dan sebagainya. Kembali kepada Haman. Apa yang Haman terima? Esther 7 ayat 10.
Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Kita melihat pemungkas kisah ini. Haman, dia sudah buat katakan tiang. Di mana nanti dia punya rencana. Dia menghadap raja, Mordekai harus digantung. Tapi siapa yang tergantung? Bukan Mordekai. Tapi Haman. Haman disulahkan, digantung pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Tadi kita melihat kembali orang yang mengelindingkan batu-batu itu kembali kepadanya. Orang yang menggali lubang dia jatuh ke dalamnya. Saudara. Pikir berkali-kali. Saudara. Kita melihat Haman, dia tabur maka dia tuai. Dia tabur yang jahat, dia tuai yang jahat. Dia tabur kebencian, dia tuai kematian. Saudara. Alkitab berkata benci itu membunuh. Membenci sama dengan membunuh. Jangan tabur kebencian. Siapapun. Pasti dimulai dari keluarga. Jangan simpan dendam. Antar suami dan istri. Anak dan orang tua. Lepaskan pengampunan. Yesus sudah bangkit. Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus akan memimpin kita akan apa yang Yesus pernah katakan. Dia akan kembali ingatkan kepada kita. Yesus telah memberikan kasih. Karena itu, mari tabur yang baik. Tabur yang baik. Yesus tidak lama lagi akan datang yang kedua kali. Orang yang menabur yang baik, yang hidup sesuai firman, akan bersama dengan Tuhan. Kita lihat contoh yang kedua adalah Raja Saul. 1 Samuel 18 ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Alkitab katakan, sejak hari itu. Sejak kapan? Sejak dia tersinggung. Pada waktu dia pulang perang, dia melihat orang banyak wanita-wanita memuji Daud. Tapi Saul tidak dipuji dan Saul tersinggung. Hati-hati. Orang yang haus pujian, haus sanjungan, dia gampang tersinggung. Kok enggak lihat saya ya? Kok enggak tahu saya ya? Dia sendiri enggak tahu siapa dia dan tidak tahu namanya. Banyak orang gampang tersinggung. Karena dia haus sanjungan. Kalau kita tersinggung oleh orang lain, jangan cepat marah. Kita datang sama Tuhan. Kita minta pemberesan sama Tuhan. Karena dampaknya itu lebih besar. Kita minta sama Tuhan. Kita coba terus lihat Saul dalam ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Pernahkah kita alami seperti Daud? Orang lain mencoba membunuh. Bahkan ada orang-orang yang bukan cuma membunuh fisik, membunuh karakter. Kita lakukan yang baik, orang lain berkata tidak. Apakah kita marah? Tuhan mengajar Daud, dia tidak marah. Tuhan luputkan Daud. Tuhan bela Daud. Saul lemparkan tombak, dia pikir baik aku menancapkan Daud ke dinding. Itu pikirannya Saul. Artinya Saul berikhtiar untuk membunuh Daud. Itu di mata Saul. 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Firman Allah jelas. Ini perkataan Tuhan yang harus kita hormati, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Tidak memiliki hidup yang kekal. Karena itu lebih baik tidak membenci. Lebih baik memberikan kasih. Karena itu akan memiliki kehidupan yang kekal. Kembali kepada Saul, apa yang Saul terima? 1 Samuel 31 ayat 6. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Apa yang Saul terima? Bukan Daud yang mati.
Tapi justru Saul yang mati. Mungkin orang berkata, saya kan tidak apa-apa, saya berbuat jahat kok tidak apa-apa. Rohmu yang mati. Tapi kalau rohmu mati dan tidak hidup, kamu akan mati selama-lamanya. Dalam penghukuman api neraka. Ini firman Tuhan. Orang yang membenci dikatakan tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Mari, dia sudah naik ke surga, Roh Kudus sudah turun. Kita memperingati hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Kita mau, kita mengerti, kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Gusti mboten sare. Lakukan yang baik. Jangan sembunyikan dosa dengan cara apapun. Mau pakai cara apapun, tidak dapat menutupi dosa. Karena ada Tuhan yang melihat. Lukas 12 ayat 2 sampai 3. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sampai di sini. Kita melihat ayat 2 berkata dengan jelas, tidak ada sesuatu pun yang tertutup. Di mata Tuhan, orang bisa coba menutup-nutupi tapi terbuka di mata Tuhan. Mungkin orang dekat kita tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi Tuhan itu maha tahu. Nah, kita lihat contoh yang ketiga, Raja Daud. Kita tahu apa yang Daud lakukan. Daud pernah berbuat zina dengan Batseba, istri Uria. Waktu Daud mendengar, waktu Daud diberitahu bahwa Batseba mengandung, maka Daud mencoba menutupi dosanya dengan memanggil Uria yang ada di medan perang. Pada waktu itu dipanggil. Uria ini istri dari Batseba. Nah, sampai di sini belum ada niat untuk membunuh Uria. Tapi sudah ada niat menyembunyikan. Jadi Daud berbuat zina dengan Batseba. Waktu diberitahu Batseba mengandung, dia panggil Uria supaya pulang ke rumahnya. Dia mau lempar batu, sembunyi tangan. Daud. Kita lihat dalam 2 Samuel 11 ayat 8 dan ayat 10. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan, maka engkau tidak pergi ke rumahmu? Kisah ini menjelaskan. Daud bilang, Uria pulang. Pergi ke rumahmu, basuhlah kakimu, pulanglah. Tujuan Daud menyembunyikan dosanya. Supaya Uria mengira itu anak yang dikandung istrinya adalah anak dirinya sendirinya. Tapi Uria tidak mau. Bangsanya sedang berperang, dia harus membela bangsanya. Dan dia tidak pergi ke rumahnya. Lalu orang cerita sama Daud, Uria tidak mau pulang. Lalu dia panggil Uria. Kenapa engkau tidak mau pulang? Engkau sudah dari perjalanan, engkau capek. Mengapa engkau tidak mau pergi ke rumahmu? Nah, Daud panggil Uria untuk pulang ke rumahnya itu agar dosanya ditutupi. Itu di pikiran manusia Daud. Di sini juga belum ada niat untuk membunuh Uria. Belum ada. Tapi apabila seseorang berbuat dosa, maka dia berusaha menutupi perbuatannya dengan berbuat dosa. Orang berbuat dosa, dia menutupi perbuatannya dengan berbuat dosa. Menutupi perbuatannya dengan berbuat dosa dan seterusnya. Orang yang berdusta, yang menutupi dustanya dengan berbuat dusta, begitu seterusnya. Dan iblis akan mendorong orang itu, seseorang untuk lakukan dosa berikutnya. Supaya maksudnya menutupi dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Sudah jelas berbuat dosa, tapi kadang tidak merasa berbuat dosa. Ini bahaya. Sudah jelas berbuat salah, tidak merasa berbuat salah. Sudah berbuat dosa, tidak merasa bersalah. Kita baca kisah ini, 2 Samuel 11 ayat 25a. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini. Sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sekarang mulai rancang pembunuhan.
Daud berkata kepada Yoab, jangan sebal hatimu dengan perkara ini. Maksudnya dengan kematian Uria. Lalu Uria dikirim ke garis depan. Garis yang berbahaya. Dan akhirnya Uria mati. Dosa tidak membuat orang, artinya dosa dia tidak membuat orang mengerti rencana Tuhan. Bahkan dosa bisa membuat orang tidak punya kasih. Mengapa Daud berkata seperti itu? Kita bertanya, bukankah Daud seorang yang beriman? Bukankah kita juga orang yang beriman? Daud raja yang percaya Tuhan, bukankah kita juga orang yang percaya Tuhan? Daud dipilih oleh Tuhan, bukankah kita juga dipilih oleh Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan? Jawabnya karena saat itu Daud tidak jadi pelaku firman. Artinya tiap saat kita harus introspeksi. Tiap saat kita harus minta pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dan hanya Roh Kudus yang mampu menolong kita untuk lakukan yang baik. Jadi kualitas rohani seseorang itu bisa menurun kalau tidak hidup dekat dengan Tuhan. Bisa menurun. Jangan berkata, aku bisa, aku mampu. Yang memampukan kita adalah Tuhan. Jadi kualitas rohani seseorang itu bisa turun kalau dia tidak hidup dekat dengan Tuhan. Dosa itu bagaikan, katakan bisa berbentuk mata rantai. Dan ujungnya berakhir kepada maut. Setan tidak akan tinggal diam. Kalau dia gagal, dia akan mencari kesempatan-kesempatan terus. Jangan pikir, oh saya kuat. Karena kita menang pada saat ini. Hati-hati. Iblis tidak pernah diam, dia terus akan mencoba. Karena itu Tuhan mengingatkan kita, hati-hati lawanlah iblis. Seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat dilulurnya. Dia tidak akan berhenti. Setelah dia berhasil, dia cari orang lain dan terus. Karena itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kembali kepada Daud. Apa Tuhan tidak cinta Daud? Apa Tuhan inginkan Daud bertindak seperti itu? Tidak. Daud sudah jelas-jelas salah. Daud sudah jelas berdosa. Tapi Tuhan masih beri kesempatan kepada Daud. Tuhan juga lihat kita. Dia tahu apa yang dilakukan oleh setiap kita. Dia mengerti apa yang dilakukan oleh setiap orang. Tuhan beri kesempatan kalau dia mau diberi kesempatan. Mari kita perhatikan cara Tuhan menyadarkan Daud. 2 Samuel 12 ayat yang ke-1 sampai 9. Di situ dijelaskan Tuhan tunjukkan firman lebih dulu. Baru dia bertindak sesuai firman-Nya. Adil Tuhan itu. Tidak baik loh ini. Ini salah. Baru Tuhan tunjukkan bertindak sesuai firman-Nya. Jadi sebenarnya Daud itu tahu. Kita baca 2 Samuel 12 ayat yang ke-6a. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kalau saudara membaca dalam 2 Samuel 12, Tuhan tegur melalui Nabi Natan. Ada orang cuma punya anak domba, 1 anak domba. Tapi orang kaya yang punya banyak domba. Kalau dia kedatangan tamu, dia ambil domba dari orang yang cuma punya 1 ini. Dan Daud marah, siapa orang itu? Dia bilang sama Natan. Dia harus dihukum. Dia tahu firman, harus diganti 4 kali lipat, harus. Dan Natan bilang, orangnya adalah raja sendiri. Daud tahu firman, tapi dia tidak jadi pelaku firman waktu itu. Tidak sedikit orang Kristen tahu firman, tapi tidak mau jadi pelaku firman. Daud minta ampun sama Tuhan, apa Tuhan tidak ampuni? Tuhan ampuni. Tapi Daud harus tuai hasil taburannya. Harus tuai. Seorang yang bersalah, dia lakukan perbuatan yang tidak baik menurut melanggar hukum. Maka dia ditangkap, dia diadili di muka hakim, dia divonis. Sekian bulan, sekian tahun,
dan dia masuk ke dalam penjara. Itu hasil dari perbuatannya. Tuhan ampuni. Artinya Tuhan ampuni, kalau orang benar-benar bertobat, dia pasti punya sorga. Tuhan ampuni. Tapi Tuhan izinkan dia alami apa yang dia tabur itu, supaya sadar. Jadi kita lihat dari sini, Daud berzina dengan Batseba. Dia merusak rumah tangga Uria. Uria dikirim ke medan tempur dan mati. Batseba diambil jadi istrinya. Dia memporak-porandakan rumah tangga Uria, maka rumah tangganya sendiri juga diporak-porandakan oleh Tuhan. Apa yang Daud alami? Kita lihat apa yang Daud alami. Anak hasil persinahan dengan Batseba mati. Lalu kita lihat lagi, Daud punya anak yang bernama Tamar. Tamar anak perempuannya diperlakukan tidak baik oleh Amnon, saudara tirinya. Ini firman. Kemudian Amnon yang katakan menjahati Tamar dibunuh oleh Absalom, saudaranya Tamar. Dan akhirnya Absalom mati dibunuh oleh Yoab. Gusti mboten sari. Orang merasa kuat, mampu. Apakah orang terus kuat, terus mampu? Kekuatan manusia terbatas. Fisik manusia juga terbatas. Kalau Tuhan berikan kesadaran buat Daud, Daud minta ampun, Tuhan ampuni. Kita juga harus minta ampun sama Tuhan, dia pasti ampuni kita. Yang ditabur itu pasti bertumbuh, pasti bertumbuh. Bahkan buahnya bukan cuma 1, 2, atau sekali-sekali, tapi terus berkali-kali. Jangan sampai kita menabur yang tidak baik. Kenapa orang tidak bisa menabur yang baik? Kenapa yang baik selalu tidak ditabur? Amsal 1 ayat 29 sampai 31 berkata begini. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan. Pengetahuan ini firman. Oleh karena mereka benci kepada firman dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Apa yang ditabur orang pasti dituainya. Karena mereka benci kepada pengetahuan, tidak suka belajar kebenaran firman Tuhan, tidak mau jadi pelaku firman Tuhan, maka gampang menuruti kata hati dan bukan menuruti apa katanya Tuhan. Orang yang tidak jadi pelaku firman bahaya, tidak menyenangkan Tuhan, sekali lagi Allah tidak tidur. Matanya menjelajah bumi, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi mau sembunyi di mana? Tidak ada. Karena itu taburlah yang baik. Amin. Karena itu taburlah yang baik. Artinya tabur yang sesuai firman. Tabur yang sesuai firman. Pasti kita akan terima pahala. Amsal 11 ayat yang ke-18b. Amsal 11 ayat 18b. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala. Tetapi siapa menabur kebenaran akan mendapat pahala. Mari berlomba-lomba tabur yang baik. Apa kita mampu? Apa kita bisa? Bisa kalau kita minta pimpinan Roh Kudus. Kalau izinkan Roh Kudus mimpin hidupmu, maka kita akan mampu tabur yang baik. Tabur baik, pasti tuai baik. Tabur kebaikan, tuai kebaikan. Tabur kemurahan, pasti tuai kemurahan. Tabur pengampunan, pasti tuai pengampunan. Jangan tabur dusta, akan tuai dusta. Tabur kasih, pasti tuai kasih. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran.
rindu setiap waktu. Setiap waktu ku rindu, setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang. Katakan, ku rindu setiap waktu, Tuhan. Mari ucapkan, katakan kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar menyanyi, tapi katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang. Pendeta Yos Rizal berdoa. Engkaulah
Hati saya penuh dengan sukacita pagi hari ini. Saya benar-benar sangat diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Adakah di antara Bapak Ibu yang merasa aku sudah menabur, berusaha dengan baik, tapi sampai hari ini mungkin iblis menekanmu, membuat engkau merasa kecewa. Jika engkau mengalami hal yang sama, engkau angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dia tidak pernah salah. Dia tidak tertidur. Dia sanggup menolong kau dan saya pagi hari ini. Mari nikmati kuasa-Nya yang ajaib. Haleluya. Sorakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Terima mujizat pagi ini. Terima kemenangan pagi ini. Haleluya. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah tertidur. Dia Allah yang ajaib. Allah ajaib. Tuhan ajaib. Engkau ajaib. Beri kemuliaan buat Dia. Beri pujian. Sorak. Ia lama-lama lama-lama. Dahsyat Tuhanku, dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah kecewa. Kami akan melihat apa yang Kau katakan kepada kami pagi hari ini. Jika kami berbuat salah, Tuhan tolong ampuni kami. Tapi kami juga memiliki sebuah keyakinan. Pagi hari ini kami yakin Tuhan, apa yang kami tabur pasti akan kami tuai dengan penuh dengan sukacita. Jika hari ini kami menuai dengan penuh air mata, satu kali kelak Tuhan akan ganti dengan sorak-sorak. Tuhan akan ganti dengan sorak-sorak. Sorak-sorai. Haleluya. Sorak-sorai. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Kami diberkati. Kami pulang dengan sukacita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus berkati kami, berkati umat-Mu, berkati anak-Mu. Berkati kami semua, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kesempatan-Mu. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang saudara yang dikasih Kristus, kita pulang dengan berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.